Halo teman-teman, kembali lagi di webinar Servant Leadership Part 3. Sebelumnya di Part 2, Pak Irnanto sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menjadi Servant Leadership. Berikut cuplikannya. Pasti punya spirit dan punya antusiasme dan yang pasti komitmen ini gitu. Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai bagaimana cara kita menjadi servant leadership, di part 3 juga akan membahas bagaimana cara kita mempunyai organisasi yang servant leadership. Pastinya udah gak sabar kan? Ayo kita mulai. Ini yang person of character yang pilar pertama, core kompetensinya ada 3 aja. Maintain integrity, mendemonstrasikan humility atau kesederhanaan atau kerendah hatian, dan punya higher purpose. Coba surfing higher purpose. Maksudnya seperti apa? Kita bahas secara cepat saja karena memang waktunya juga sudah dikit lagi. Person of character. Pertama mungkin kita harus paham dulu bahwa setiap kita punya yang namanya moral kompas. Setiap kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, moral kompas maksudnya apa sih? Artinya gini, teman-teman pasti punya sesuatu yang akhirnya mengusik teman-teman kalau itu dilakukan. Hati nurani bahasanya. Nah, pertanyaannya kalau bahasanya Greenleaf dan murid-muridnya bilangnya moral kompas itu ada yang true north ataupun magnetic. Jadi kalau teman-teman berbicara sama pilot, ketika ngelihat kompas di titik tertentu karena gaya magnetik bumi itu sebenarnya bias. Walaupun itu bilangnya ke utara belum tentu. Jadi di titik tertentu mereka akan melakukan yang namanya reposition. Nah, kalau kita balik lagi ke diri sendiri, kadang-kadang kita sebenarnya menyentuhnya bukan true north-nya, moral kompasnya kita yang pada dasarnya, tapi itu kita terinfluence, akhirnya jadi bias. Apa sih yang biasanya menginfluence? Biasanya lingkungan. Itu pentingnya self-reflection tiap hari, teman-teman. Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa diri kita akhirnya udah keseret. Gitu, sama lingkungan, sama kebiasaan, sama apa yang kita tonton, apa sama yang kita baca sehari-hari. Akhirnya sadar nggak sadar, akhirnya kita bergeraknya bukan ke utara yang sebenarnya, tapi udah ke magnetik. Nah, itu yang perlu ditanyakan tiap hari, ini benar nggak sih sesuai dengan hati nurani saya? Kira-kira saya akan punya banyak godaan di sisi mana? Bahasa yang enak mungkin sederhana gini, teman-teman pasti punya titik lemah deh. Lemah di mana? Mungkin nggak ada masalah kok dengan kelemahan. Masalahnya yang penting kita sadar. Contoh sebagai, kalau saya pribadi, saya lemah di mana sih? Saya lemah di barang. Saya senang banget barang-barang yang bagus. Gitu. Dengan kata lain, hati-hati. Bisa jadi saya kegoda. Terus saya lemah di mana? Saya senang banget bergaul, ngobrol, dan lain-lain. Pertanyaannya, salah nggak itu? Enggak. Pertanyaannya, pergaulan saya seperti apa? Nah, gitu kira-kira. Nah, itu yang benar-benar teman-teman perlu pahami dulu dari diri sendiri. Nah, habis itu ngerti karakternya teman-teman. Nah, untuk ngerti karakter teman-teman, teman-teman harus expose lebih dalam. Lebih dalam tentang diri teman-teman. Caranya expose gimana sih? Terima tantangan, terus-menerus. Artinya harus punya banyak experience. Dengan kata lain, harus mencoba, dan mencoba lagi. Nah, Harvard melakukan riset bahwa performance yang leadernya baik itu karena personal karakternya oke. Personal karakter biasanya nanti kelihatan ketika kita ngalamin hal yang sulit. Dalam hal-hal yang sulit, kita memilih seperti apa keputusannya. Itu terus-menerus akhirnya membentuk karakter kita. Nah, kalau Aristoteles lagi-lagi bilangnya gini, karakter itu adalah implementasi dari good habit yang terus-menerus. Artinya habitnya kita lama-lama jadi karakternya kita. Dan biasanya antara satu habit dengan habit yang lain itu akan berhubungan. Contohnya orang yang generous biasanya adalah orang yang compassion. Gitu. Nah, karakter itu adalah gabungan tuh dari beberapa virtus ataupun value-value itu. Nah, ini cara paling gampang gini, teman-teman nanti bisa googling aja. List of values. List of personal values itu biasanya lebih dari 60 atau berapa gitu ya, cukup banyak. Nanti teman-teman pilih aja yang saya banget mana. Terus abis itu coret lagi. Kalau gua harus memilih 5 terbaik, milih yang mana nih? Nah, kurang lebih sebenarnya itu value-nya teman-teman. Begitu caranya. Nah, karakter itu kalau berdasarkan teori psikologis itu bisa dibangun. Gitu. Nah, karakter yang baik itu
karakter itu punya tiga part, moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Nah, karakter yang baik adalah knowing the good, berharap yang baik juga, di sharing the good, and doing the goods. Artinya habit itu harus ada di dalam pikiran, ada di dalam hati, dan juga dilakukan. Itu kira-kira teman-teman. Makanya integritas itu bicara antara apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan itu harus sama. Gitu. Nah, untuk tahu karakter teman-teman apa sih? Kita taunya dari mana? Mungkin izin sama teman-teman ya, kita extend waktunya sedikit, mungkin 5-10 menit. Ada istilah namanya defining moment. Apa sih bedanya ethical decision making sama defining moment? Kalau ethical decision making ini sederhananya gini, kalau teman-teman disuruh bantu orang sama disuruh nyuri orang, udah pasti berharapnya teman-teman bantu orang ya, bukan nyuri. Nah, itu artinya ethical decision. Tapi kalau defining moments, itu artinya kita berbicara ketika kita harus memutuskan dua hal yang sebenarnya dua-duanya baik. Contoh, diminta sama bos untuk menyelesaikan masalah di project, dan di sisi lain ada yang minta juga, pasangannya teman-teman, minta tolong dong dianterin ke suatu tempat. Karena ini momen penting. Dua-duanya hal penting. Cuman mana yang teman-teman pilih? Nah, itu yang disebut defining moments. Kalau tadi ethical decision memilih antara yang baik dan kurang baik, kalau defining moments itu memilih antara dua hal yang sama-sama baik. Nah, ini coba teman-teman deh explore terus-menerus ketika teman-teman ada di persimpangan memilih yang ke kanan yang ke kiri dan dua-duanya baik. Nah, teman-teman memilih yang mana? Itu yang sebenarnya membangun karakternya teman-teman. Nah, kalau defining moments-nya itu private, artinya nggak diketahui orang lain, itu namanya defining moments. Tapi kalau defining moments-nya orang lain tahu, itu namanya moment of truth. Gitu. Sedikit share, moment of truth terakhir apa sih yang pernah saya lakukan? Gitu. Sebenarnya ini awalnya jadi defining moments, cuman akhirnya saya ceritain ke tim. Saat itu sebenarnya saya lagi ada sesuatu yang sangat berat, dan tapi saya tidak mau nunjukin itu sesuatu yang sangat berat buat saya pribadi. Cuman sehabis kejadian itu saya memilih untuk bekerja, untuk bantuin teman-teman. Dan nggak pernah tahu bahwa saat itu momennya adalah saya lagi berat banget. Bahkan anak buah saya, tim saya nggak tahu sama sekali. Tapi saya memilih untuk kayak gitu. Dan akhirnya itu jadi moment of truth ketika 6 bulan kemudian baru saya ceritain. Sebenarnya waktu itu saya bilang, waktu lo ke anak buah saya, waktu lo lagi minta tolong sama gue, sebenarnya gue lagi kayak gini. Gitu. Nah, kalau moment of truth-nya positif, itu akan meningkatkan kredibilitas, trust. Tapi kalau negatif, ya sebaliknya. Gitu. Nah, coba teman-teman pikirin lah, mungkin sehabis sesi ini, pernah nggak ada defining moments-nya teman-teman? Ketika dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama baik, teman-teman pilih yang mana? Gitu. Nah, kalau ada moment of truth yang bisa diceritakan, coba tanya deh. Timnya teman-teman, sahabatnya teman-teman, moment of truth-nya sama teman-teman apa sih? Gitu. Nah, terus kalau ada negatif moment of truth, kira-kira bisa diperbaiki nggak sih? Gitu. Masih bisa diamandemen nggak? Gitu. Kalau masih bisa, silahkan dilakukan. Kalau tidak bisa, ya biarlah itu jadi bagian journey-nya teman-teman untuk semakin hari semakin baik sebagai seorang servant leader. Nah, tadi ada 3 poin ya. Seorang servant leader itu yang sebagai seorang yang punya karakter itu pasti maintain yang namanya integritas. Gitu. Kabar baiknya adalah honesty itu menjadi karakter yang paling penting dari seorang leader. Nah, untuk bisa jadi honest, jadi integritas itu butuh otentik. Otentik itu artinya teman-teman tampil apa adanya. Cuman hati-hati, ini bisa jadi jebakan. Ketika kita tampil apa adanya, belum tentu orang lain melihat apa adanya. Itu poin pentingnya. Artinya, seorang yang leader yang otentik harus tahu dirinya sendiri dan orang lain. Bikin common ground sendiri. Artinya kita harus hati-hati ya. Kita harus jadi otentik di bagian yang mana. Contoh, lingkungan yang tidak bisa menerima kekurangan orang lain, ketika teman-teman curhat tentang, aduh gue nggak bisa nih. Kadang-kadang orang lain ngeliatnya gini, lu berarti nggak sanggup dong. Padahal enggak, cuma mau cerita aja gitu. Nah, itu
Itu artinya belajar otentik itu artinya belajar lihat konteks, belajar lihat situasinya teman-teman. Artinya teman-teman menampilkan diri teman-teman itu sesuai kebutuhan gitu. Nggak semua harus ditampilkan gitu. Nah, kenapa sih harus otentik? Karena lama-lama orang tahu kok kalau kita nggak otentik dan akhirnya ditinggalin gitu. Itu udah pasti. Akhirnya orang bisa menilai kok diri kita siapa, walaupun mungkin telat gitu ya. Nah, kalau kita bicara integritas, itu yang jauh lebih penting adalah terus saya mau berubah nggak? Contoh nih, maintain integritas. Kadang-kadang kan kita suka janji ya, oke nanti saya cek emailnya. Ini yang paling gampang deh, teman-teman bilang nanti saya cek emailnya, saya bales. Habis itu teman-teman nggak cek, ataupun mungkin saya nggak cek detail, terus saya bilang oke saya sudah setuju. Kadang-kadang gitu loh. Nah itu artinya sebenarnya ya gimana nih? Apa nih yang bisa kita perbaiki? Mengakui kesalahan. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Janji-janji kita gimana nih ke orang lain? Kita penuhin nggak? Gitu. Ataupun kalau belum bisa dipenuhi, kita komunikasikan nggak? Terus kalau ada telepon penting, kira-kira kalau kita nggak bisa ngangkat, kita balas nggak selanjutnya? Banyaklah tentang integritas. Yang paling menarik ya, mungkin saya cerita pengalaman seminggu yang lalu tentang integritas. Saat itu posisinya saya lagi nganterin anak saya berenang dan dia nemu duit di kolam renang. Beberapa dari kita pasti punya mindset bahwa ketika saya nemuin sesuatu di jalan, artinya itu udah jadi punya kita. Apalagi kalau nggak ada identitasnya. Nemu dompet yang nggak ada KTP-nya, nggak ada apa-apanya. Terus duitnya ada gitu di dalam. Udah, merasanya itu punya kita. Nah, waktu itu anak saya naruh bilang, Pak ini Pak ada duit nemu gitu. Dan itu buat saya penting. Oh iya ya, gitu loh. Nah, cerita selanjutnya adalah ada orang lain lagi nemu duitnya juga. Ini kayaknya mungkin duit anak orang lah ya, mungkin kelepas dari masuk di kantong terus berenang hilang gitu. Nah, orang lain itu yang membuat saya jadi apa ya? Aha moment itu jadi moment of truth-nya buat saya adalah orang lain melakukan yang sama. Ini saya nemu duit juga nih gitu. Dan akhirnya ada jadi komunikasi saya dengan orang tersebut. Dan waktu itu diputuskan sama orang itu, udah kita titipin aja duitnya. Artinya itu udah bukan jadi tanggung jawabnya teman-teman gitu. Itu yang penting tuh. Itu contoh sederhana deh. Dan teman-teman silahkan pikirkan sehari-hari gimana ketika kita maintain integritas kita. Itu apalagi kita bicara work from anywhere ya. Sekarang sudah banyak banget perusahaan bikin work from anywhere. Integritas dipertaruhkan, integritas day to day-nya di apa ya? Di challenge lah. Itu kira-kira teman-teman. Nah, selanjutnya seorang person yang disebut sebagai seorang servant leader yang memiliki pilar jadi person of character, pasti dia punya mendemonstrasikan humility, kerendahan hatian gitu loh ya, kesederhanaan. Seorang yang punya kesederhanaan biasanya adalah orang yang sabar gitu. Biasanya seorang yang humble juga biasanya bikin decision-nya pasti akan lebih baik. Kenapa? Kalau seorang yang humble dia akan mempertanyakan banyak pihak, akan coba gali informasi dari berbagai pihak gitu. Nah, Greenleaf bilang supaya kita bisa belajar tentang menjadi lebih humble, mendemonstrasikan humility, coba aktifkan second thoughts-nya teman-teman. Nah, ini ada satu rahasia sebenarnya cara kita berpikir. Ketika ada satu masalah, ada suatu problem dalam hidup kita, itu ketika kita bereaksi pertama, itu udah pasti automatic thoughts. Nah, automatic thoughts itu sebenarnya adalah reaksi untuk kita bertahan. Contoh automatic thoughts ya. Ketika teman-teman kena api, udah pasti langsung menjauh ya dari api. Itu udah pasti. Itu namanya automatic thoughts. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita bicara lingkungan kantor, emang kita bicaranya bakar-bakaran kan? Enggak. Emang kita bicaranya bunuh-bunuhan kan? Enggak. Nah, cuman kadang-kadang kita bereaksi berlebihan. Contoh, ketika kita diserang di dalam sebuah meeting misalnya, langsung tuh ya keluar yang namanya automatic thoughts. Nah, saya nggak akan bahas lebih jauh automatic thoughts, tapi gini poinnya. Kalau kita mau mendemonstrasikan humility, kalaupun ada ketidaksesuaian pendapat kita dengan orang lain, coba deh second thoughts-nya diaktifin. Second thoughts itu artinya gini, pikiran teman-teman harus diawasi sama pikiran teman-teman. Yang tadi saya bilang metakognitif di awal. Coba merenung lebih jauh.
Hari Minggu lalu saya ketemu sama manajemen saya, ngobrol, singkat cerita ada ketidaksesuaian pendapat. Waktu itu saya berpikir untuk coba tenang dulu aja, dengerin dulu aja. Itu personal experience manajemen saya, belum tentu experience saya. Lebih baik mundur dulu sebentar kalau yang tadi, baru kira-kira selanjutnya mau seperti apa nih meresponnya, gitu. Nah, biasanya apa ya, yang tadi humble person itu pasti akan sabar. Nah, habis itu gimana sih caranya untuk bisa lebih humble, lebih ini? Kita harus punya keberanian untuk mengakui bahwa memang kita ada sisi-sisi yang vulnerable. Artinya jangan melulu merasa benar. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Dunning-Kruger effect ya. Jadi itu dia seorang pencuri, dia nonton TV gitu loh. Dia melakukan plek-plekan 100%, ternyata dia ngerasa, oh ini udah keren, udah paling benar, ternyata enggak gitu. Nah, dalam beberapa hal, terutama ego apalagi cowok ya, kita ngerasa selalu benar, itu udah pasti kok. Gitu. Cuman gimana caranya kita punya second thoughts bahwa coba deh ketika membuat segala keputusan kita mikir dulu bahwa ini kira-kira benar apa enggak. Terus dampaknya apa? Kalau dilakukan bijak apa enggak. Dan itu nggak usah hal-hal yang besar teman-teman. Yang remeh-temeh aja. Contoh misalnya bicara di jalanan gitu. Sekarang jalanan udah balik lagi, udah macet. Pasti teman-teman ketemu orang-orang yang di jalan ngerasanya ini kok nggak mikirin keselamatan orang lain, ini nggak mikirin orang lain, mikirin maunya sendiri, bener. Cuman pertanyaannya, saya ngeresponnya gimana, gitu. Apa ikut jadi orang yang seperti itu juga? Itu hal yang paling sederhana. Yang teman-teman temuin sehari-hari gitu. Bicara nyari parkiran, bicara ngerespon ngerespon pendapat yang kayaknya nggak enak gitu. Coba deh pikirin. Dan balik lagi, bicara perilaku kita belum tentu itu sesuai, walaupun menurut kita baik belum tentu orang lain melihatnya baik gitu. Jadi dengan kata lain, kalau mau coba lebih humble, demonstrate humility, aktifin deh second thoughts-nya. Jangan buru-buru ketika bikin keputusan itu yang tadi, karena kita manusia sebenarnya kan mamalia itu punya yang namanya automatic thoughts. Itu kalau bicara otak itu bagian dari amigdala, otak amigdala kita yang bekerja. Responnya sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi responnya untuk defense, self defense. Nah itu pelan-pelan deh. Apa ya? Mungkin bahasanya lebih santuy lah, gitu. Apapun yang diputuskan teman-teman pikirin dampaknya gimana kira-kira. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir, serves a higher purpose. Jadi kalau Greenleaf bilangnya ada dua dimensi bicara leadership. Leadershipnya yang servant leadership ya. Pertama adalah desire to serve and desire to serve something beyond or greater than on oneself. Artinya keinginan untuk melayani dan keinginan untuk melayani lebih dari apa yang kita inginkan gitu. Artinya benar-benar ngelihat orang lain itu penting untuk dilayani, jauh lebih penting dari diri sendiri. Nah, dimensi yang kedua ini yang disebut adalah higher purpose. Gitu. Nah, sebagai seorang individu dan sebagai sebuah organisasi, kita benar-benar butuh untuk coba discovery, untuk coba cari higher purpose-nya kita apa sih, uniknya kita apa sih. Dan ini sejujurnya adalah difficult journey-nya teman-teman dan juga saya. Tapi ada namanya Harley Handy bilang gini, company yang survive biasanya company yang bisa nemuin uniknya dia apa, manfaatnya buat dunia. Gitu. Jadi dengan kata lain, mencari signifikansinya teman-teman. Emang kesannya kok kayaknya terlalu berlebihan deh. Enggak teman-teman, pasti teman-teman punya manfaat lah ketika buat keluarga lah minimal, atau buat diri sendiri dulu deh gitu. Nah, ini adalah perjalanan seumur hidupnya saya dan teman-teman, udah pasti gitu. Saya pribadi kenapa senang sih untuk menyampaikan materi-materi seperti ini, karena saya merasa saya nggak pengen orang lain kayak saya. Saya pribadi singkat cerita adalah orang yang baru tahu mau ngapain setelah umur 30. Gitu. Jadi di bawah umur 30 kerjaan saya cuma nyari duit aja. Nah, terus gimana caranya untuk memulainya nih yang serve higher purpose? Gitu. Coba teman-teman renungin ini sekarang di tanggal berapa berapa Mei 2022. Coba lihat deh 5 tahun terakhir, 10 tahun lahir teman-teman hidup gimana.
teman-teman orang lain melihat diri kita gimana, apa yang orang lain ingat dari kita, gitu. Apakah kita sudah menjadi tempat atau menjadi orang yang bisa memberikan impact buat orang lain. Saya pribadi, saya kenal diri saya seperti apa, sederhananya adalah entah kenapa kalau teman-teman saya mau nanya pendapat, biasanya nanyanya ke saya. Gitu. Hari ini contohnya udah 3 orang nanya pendapat, dan tiga-tiganya saya udah lama nggak ketemu sebenarnya. Gitu. Nah, artinya cari callingnya teman-teman apa? Itu. Cara nyarinya apa? Panggilannya teman-teman gimana sih? Coba aja lihat apa yang teman-teman suka. Apa yang teman-teman suka tentang idenya, tentang orangnya, tentang project atau organisasi yang teman-teman benar-benar memberikan apa ya? Aha moment atau moment of truth buat teman-teman. Nah, itu biasanya yang menjadi panggilannya teman-teman. Nah, biasanya panggilan ini terjadi bukan ketika kita baik-baik aja, ketika kita santai hidupnya, justru ketika banyak ketidakpuasan, akhirnya kita coba merenung dan merenung. Nah, supaya kita bisa banyak ketidakpuasan, gimana caranya teman-teman? Kan gitu kasarnya ya, supaya tahu nih gitu, yang teman-teman suka apa. Kan artinya kalau sesuatu yang tidak kita suka, artinya ada sesuatu yang kita suka dong. Sesuatu yang kita tidak puas, artinya kita udah punya parameter sebenarnya. Yang kita puas seperti apa gitu. Nah, yang tadi challenge aja dirinya teman-teman, coba sesuatu yang baru gitu, coba project-project yang mungkin lebih menantang, coba mungkin role atau pekerjaan yang teman-teman mungkin belum pernah lakukan sebelumnya, coba apa hobi-hobi yang baru yang memang bermanfaat dikerjakan. Nah, ini kalau teman-teman mau buka, itu ada sebuah website namanya solarovens.org. Jadi ini ada dua orang pasangan suami istri, ngerasa ini dua-duanya tajir nih, tajir, kerjanya bagus, cuma ngerasa hidupnya hampa gitu. Dan akhirnya mereka baca berita bahwa di Afrika itu orang susah banget untuk masak, harus nyari kayu jauh-jauh gitu. Akhirnya mereka bikin oven yang dari matahari, tenaga matahari. Cuman ketika ngelihat idenya, kok mahal-mahal ya. Akhirnya ya entah bagaimana caranya, mereka bisa merangkul orang-orang. Banyak banget yang bantuin, akhirnya jadi nih, project namanya solarovens.org, bikin apa ya, bikin kompor. Nah, ini yang disebut mungkin self discovery-nya dia, dan ini baru mereka temuin setelah umurnya di atas 45 tahun. Gitu. Jadi ada beberapa yang memang umur 20, umur 15, umur 17 sudah tahu panggilan hidupnya apa, ada yang memang setelah umur 45, 50. Gitu. Setiap orang punya journey-nya masing-masing. Cuman pertanyaannya, teman-teman pernah berpikir nggak untuk tahu calling-nya teman-teman apa? Tuh. Nah, ini kira-kira apa sih yang saya senengin, coba ditanyain. Apa yang saya passionate banget, apa yang saya kira-kira oke nih, I'm really good at di mana gitu. Dan apa kegagalan-kegagalan apa aja yang pernah terjadi, dan pelajaran apa yang saya petik gitu. Dan apa yang kira-kira feedback yang bisa saya dapatkan dari orang lain yang ternyata saya bisa membuat apa ya, perubahan. Dan ini yang mungkin pertanyaan paling apa ya, ya silakan teman-teman pertanyakan diri sendiri. Epitaph itu artinya nisannya teman-teman. Nah, mau tertulis seperti apa nih di nisannya teman-teman, sebagai seorang ayah yang baik, sebagai seorang leader yang baik, sebagai seorang apa gitu. Gitu. Ini apa, kalau kebiasaan di luar negeri, kebiasaan di Amerika, batu nisan itu yang nulis adalah orangnya sendiri. Jadi artinya dia udah pesenin ke keturunannya, nanti tolong tulis ya di batu nisan gua kayak gini. Itu kira-kira teman-teman. Nah, ini singkat banget waktunya, sorry banget waktunya terbatas. Saya berharap banget teman-teman bisa melakukan perjalanan selanjutnya dengan membaca 2 buku ini. Buku tentang servant leadership banyak banget. Kalau boleh menyarankan, mungkin yang kanan itu sangat-sangat praktis banget. Ini yang saya jadikan bahan kedua buku ini untuk sesi ini. Sekian materi mengenai servant leadership. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Irnanto atas materi yang telah disampaikan. Menarik banget ya teman-teman untuk materinya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin meningkatkan soft skill, bisa cek langsung di website kami di dayamitra.com. Teman-teman juga bisa menyumbangkan ide materi untuk webinar Proud selanjutnya dengan menulis di kolom komentar. Sekian dulu dari kami, sampai jumpa di materi Proud selanjutnya. Bye-bye.